Ya, Metode laba terpisah. metode Apa laba Pak? Ya, Soalnya kan laba ruginya apa namanya secara terpisah. Jadi secara tidak langsung itu kita bisa lebih apa ya, maksudnya lebih tahu oh labanya berapa gitu Pak, maksudnya ruginya berapa. Pokoknya lebih jelas gitu Pak. Ada sisi yang lebih jelas kita melihatnya, oh ini laporan laba ruginya gitu. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat malam Pak. Baik, Pak. Ya, kita lanjut dengan materi ya teman-teman ya. Sudah siap? Ya Pak. Oke. Materi yang pertama adalah terkait dengan penjualan konsinyasi ya, penjualan konsinyasi. Kita akan melihat yang pertama seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita sudah melihat gambar seperti ini, pasti pikiran kita, ada apa dengan gambar ini? Ada apa? Kok ada pakaian yang digantung-gantung atau ada sepatu dan lain sebagainya? Ya. Sehingga dari gambar ini maka ya menimbulkan sebuah pertanyaan. Dia katakan apa? Apa yang dimaksud dengan penjualan konsinyasi? Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan ya, yang digambar ini adalah semua produk-produk yang bersifat adalah, saya mengambil kesimpulan adalah di gambar ini adalah semua produk-produk yang ditampilkan itu adalah produk konsinyasi. Ya, produk konsinyasi. Lalu apa itu konsinyasi? Di mana dia katakan apa? Suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang dan menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan kontribusi tertentu. Oke, ya. Yang artinya teman-teman, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi, ya. Teman-teman sudah bisa memahami, ya, dari konsep penjualan konsinyasi. Yang dimana, ya, si pemilik barang itu menitipkan barang tersebut dengan sebuah perjanjian. Contoh misalnya kalau tempat teman-teman ke supermarket ya, di sana ada misalnya ada kecantikan gitu ya. Ada orang-orang misalnya ada yang jual-jual make up gitu kan. Terus yang jaga itu dari mereka sendiri ya, yang jaga dari mereka sendiri. Atau juga ya, mereka yang cuma nitipkan barang tidak menyediakan Tidak menyediakan tenaga kerja. Gitu. Ya, ada yang menyerahkan barang beserta dengan tenaga ahlinya. Ya, contoh tadi kayak alat kecantikan. Alat kecantikan ya. Bukan, alat kecantikan atau ya bahan-bahan kecantikan aja lah ya. Contoh misalnya kayak make up dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dia akan menitipkan barang beserta dengan stafnya. Karena apa? Stafnya itu memang dilatih dan dia sudah memahami secara keseluruhan mulai dari keuntungan, kekurangan dari produk yang akan dijual. Nah, beda kalau misalnya pakaian. Kalau pakaian tidak perlu ya, jadi tidak perlu untuk menitipkan beserta dengan stafnya. Karena apa? Karena barang kalau pakaian bisa dijual oleh siapapun. Ya, yang terpenting dia tahu kualitas barang tersebut. Gitu. Warung ya, yang paling sederhana juga sering sekali itu adalah warung kopi gitu kan ya. Nah, jangan kita bicarakan yang besar-besar dulu lah ya. Kita bicara yang kecil ya. Kalau kita bicara yang kecil yang sederhana yang disampaikan oleh Mas Bayudi adalah warung kopi. Warung kopi sering kali teman-teman itu temukan ya, ada
penjual-penjual gorengan yang menitipkan gorengan di warung tersebut. Ya, yang dimana dia akan mematokkan harga kepada si penjual warung, dia katakan ya, nanti kamu serahkan ke saya itu per bijinya adalah 250. Terserah kamu mau jual berapa. Ya, terserah mau dijual berapa. Tergantung apa? Tergantung harga pasar. Baik ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah tadi kita sudah memahami konsep dari penjualan secara sederhana, pengertian penjualan konsinyasi, maka bagaimana sifat dari penjualan konsinyasi tersebut? Ya, kita akan melihat yang pertama adalah konsinyasi merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama. Nah, ini sifatnya adalah barang itu merupakan barang yang baru diproduksikan dan permintaan akan produk itu tidak diketahui atau tidak pasti. Ya. Ini bukan introduksi ya, tapi baru diproduksi ya. Tulisannya keliru ya. Jadi artinya apa? Ya, sifatnya itu adalah barang yang baru yang belum dikenal di pasar. Dan rata-rata kalau penjualan konsinyasi itu kalau misalnya kalau pakaian tidak ya. Kalau yang kayak sepatu atau kalau misalnya mainan, ya barang yang memang belum dikenal di pasar, maka jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan apa? Konsinyasi. Karena apa? Dia bisa menitip-nitipkan di mana-mana pun, ya, dengan harga yang sesuai dengan pasar, ya, sesuai dengan berapa permintaan di daerah tersebut. Ya, gunanya untuk apa sih dengan seperti itu? Seperti ini, ya, untuk memperkenalkan. Nah, ini cara lain dari sebuah promosi. Ya, ini cara lain dari sebuah promosi. Yang kedua dia katakan apa? Penjual di waktu lalu terbukti tidak menguntungkan bagi agen penjualan. Nah, artinya apa? Ya, di mana produk tersebut yang memang sudah lama, ya, yang di mana dia akan melakukan penjualan reguler, tapi tidak menguntungkan. Atau dia hanya mempercayai beberapa agen-agen aja untuk memasarkan produk tersebut, tapi tidak membuahkan hasil. Nah, lalu yang berikutnya adalah barang itu mahal dan membutuhkan investasi yang besar bagi agen penjual jika harus membelinya. Nah, artinya gimana teman-teman? Artinya ya si penjual kalau dia memiliki barang tersebut untuk dijual kembali dengan cara beli lepas, ya, tahu beli lepas ya? Artinya apa? Si penjual memberi secara kontan kepada si pemilik barang. Ya, dia akan membeli langsung kepada pemilik barang yang nantinya akan dijual kembali. Nah, kalau barang itu mahal dan barang itu mewah, maka ya si penjual pasti kesulitan untuk melakukan pemasaran barang tersebut. Ya. Karena orang atau permintaan barang tersebut juga kan agak susah, ya, agak susah. Yang ketiga, yang keempat adalah terkait dengan fluktuasi harga atau produk ini tidak tahan lama sehingga agen penjualan hanya jika resiko kerugian ditanggung oleh pihak lain. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, barang yang tidak tahan lama lebih baik dilakukan konsinyasi. Karena apa? Ya, untuk menghindari risiko kerugian. Ya, untuk menghindari risiko. Kayak misalnya makanan tadi ya. Makanan kalau misalnya kita beli, contoh tadi gorengan gitu kan ya. Saya lebih suka ke gorengan ya. Kalau gorengan kita beli langsung kepada penggorengnya, ya. Kita beli langsung gitu kan ya. Nah, kalau tidak laku, maka pasti kita mengalami kerugian. Pasti kalau gorengan pasti sore hari pasti dibuang. Tapi kalau dengan sistem ini ya, dengan sistem konsinyasi, maka ya berapapun yang laku dan berapapun yang tidak laku itu pasti akan ditarik kembali oleh si pemilik barang. Nah, dalam hal ini ya teman-teman ya, saya lanjut ya. Kalau kita tadi melihat terkait dengan konsinyasi, nanti kita akan mempelajari siapa aja yang terlibat ya, dan istilahnya seperti apa di dalam penjualan konsinyasi. Nah, dalam penjualan konsinyasi, si pemilik itu diistilah dengan namanya konsinyur atau komisioner. Ya.
di mana ya dapat memperoleh spesialisasi penjualan terutama untuk penjualan gandum, ternak dan hasil bumi. Ya, habis itu ya harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendali oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini. Nah, jadi si pemilik barang itu masih bisa mengendalikan ya. Itu mudahnya ya, begitu mudahnya kalau kita melakukan kontrak dengan sistem konsinyasi ya. Si pemilik masih dia bisa mengontrol si penjual. Hargamu tuh terlalu tinggi ya. Kalau hargamu terlalu tinggi, barang saya nggak laku. Ya. Baik ya. Selanjutnya adalah dari istilah tadi ada konsinyor. Kita akan melihat siapa aja yang terlibat di sini. Nah, yang terlibat kita lihat yang pertama adalah konsinyor, itu pemilik barang. Ya, orang yang menyerahkan barang atau disebut dengan pengamat. Ya. Pemilik barang konsinyasi. Nah, si penjual dalam penjualan konsinyasi dinamai dengan konsinyi. Ya, konsinyi atau komisioner. Ya, disebut juga komisioner. Nah, kita pahami dulu di sini ya, pemilik itu adalah konsinyor. Ya, si penjual itu adalah konsinyi atau komisioner. Ya. Kita harus pahami di situ ya, biar nanti tidak salah nama gitu kan ya, salah nama ya. Karena sedikit mirip gitu kan ya. Pengamat itu ya, perhatikan, pengamat sederhananya, pengamat itu adalah pemilik barang ya. Kalau penjual itu disebut dengan konsinyi atau komisioner. Nah, lalu kita akan melihat apa aja ya dari pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang ada di dalam penjualan konsinyasi ini. Maka kita coba melihat apa aja hak yang dimiliki. Kakak? Oke ya. Kita akan melihat ya apa aja sih hak dari si konsinyi atau si penjual. Ya. Hak dari seorang penjual. Nah, hak dari seorang penjual ini yang pertama adalah kita bisa akan melihat ya pihak penjual berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Nah, arti yang pertama teman-teman ya, si penjual ini dia berhak untuk penggantian biaya yang dikeluarkan ya, biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut. Ya, misalnya contoh ya, si penjual hanya cuman punya gudang ya, punya gudang satu. Dan di gudang itu banyak sekali barang-barang ya, banyak sekali barang-barang yang dimiliki oleh si penjual sendiri. Dan yang kedua adalah barang yang dijadikan barang konsinyasi ini ya memiliki daya tahan yang tidak terlalu lama sehingga membutuhkan tempat yang nyaman. Nyaman. Nah, dalam hal ini adalah si penjual harus mengeluarkan biaya ya untuk mendesain ulang atau membuat tempat khusus untuk penyimpanan barang-barang yang sifatnya konsinyasi yang memang ya tidak bertahan lama. Nah, hak kedua juga tadi dia katakan apa? Si penjual ini ya berhak atas imbalan hasil penjualan. Yang tadi saya katakan di pertama adalah ada imbalannya itu ada berupa presentasi hasil penjualan atau ya imbalan berupa perubahan harga yang diberikan oleh si pemilik barang. Yang kedua dia katakan apa? Pihak pemilik penjual atau konsinyi berhak menawarkan garansi atas barang konsinyasi yang dijual. Dan sementara itu ya pihak komisioner ya terkait pada syarat pemberian garansi. Ya. Artinya apa ya? Si penjual itu menawarkan garansi berupa kalau barangmu rusak ya, kalau barangnya rusak tanpa disengajai maka saya harus mendapatkan pengganti. Ya. Misalnya ya barangnya tidak sesuai dengan ya spek atau misalnya ya barangnya daluarsa
Yang sering itu adalah barang daluarsa atau barang yang produknya itu adalah makanan dan minuman, seringkali yang berhubungan dengan ya masa manfaat. Nah, dalam hal ini si penjual akan menyampaikan, kalau masa manfaatnya habis, tolong segera diambil dan saya diberikan pengganti barang tersebut. Atau misalnya rusak, ya rusak karena misalnya bencana alam. Ya, kalau rusaknya karena bencana alam, ya saya juga berhak untuk ya mendapatkan pengganti. Nah, beda kalau misalnya ya rusak karena kesengajaan dari si penjual sendiri. Nah, kalau rusak karena kesengajaan dari penjual sendiri, maka si pemilik barang ataupun senior tidak akan menerima tawaran garansi yang disampaikan oleh si penjual. Lalu dari hak yang harus diperoleh oleh seorang konsinyii atau si penjual, maka kita akan coba melihat apa kewajiban yang harus dia penuhi terhadap si pengamat. Ya. Kewajiban ya yang diberikan kepada seorang pemilik barang atau seorang pengamat. Yang pertama adalah si penjual itu harus melindungi barang-barang ya dari pihak pemilik dengan cara yang baik sesuai dengan sifat barang dan kondisinya. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah si penjual ya dia bertanggung jawab untuk melindungi barang tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan sifat dan kondisi barang. Kalau barangnya itu adalah tidak tahan basah, maka jangan taruh di tempat yang lembab. Atau kalau misalnya barangnya tidak tahan panas, maka harus disiapkan yang terkait dengan alat pendingin. Ya. Kewajiban yang kedua adalah ya pihak penjual harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan. Atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. Nah, ini kewajiban yang berikutnya. Ya, dia menjual sesuai dengan yang ditentukan. Kamu harus menjual barang saya dengan harga 50.000 per unit. Kamu tidak boleh harganya lebih dari 50.000. Karena saya akan memberikan kamu ya imbalan berupa ya persentase dari jumlah penjualan. Ya. Sehingga dia tidak bisa merubah harga. Ya. Atau tadi saya katakan adalah pihak penjual bisa merubah harga tapi masih mempertimbangkan terkait dengan permintaan pasar. Yang artinya apa? Ya, pihak penjual memiliki kewajiban memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memuaskan kepentingan si pemilik barang. Artinya apa? Agar kerjasamanya berlanjut. Apalagi kalau permintaan barang tersebut ya sangat baik, maka si pihak penjual pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban berikut dari penjual adalah pihak penjual itu wajib untuk memisahkan. Nah, memisahkan barang yang sifatnya barang konsinyasi dengan barang dagangan lain atau barang reguler, ya, barang reguler atau barang yang diproduksi oleh pihak penjual sendiri. Maka dia harus pisahkan barang tersebut, ya, tidak boleh digabung, ya, apalagi kalau misalnya jenis barang yang sama gitu kan ya, tidak boleh digabung. Yang berikutnya adalah apa? Kewajiban berikutnya adalah harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan, ya. Membuat laporan atas hasil penjualan misalnya, ya perjanjiannya adalah ya setiap akhir bulan harus membuat laporan hasil penjualan. Ya. Kegunaannya itu apa? Kegunaannya untuk menghitung komisi misalnya. Ya. Atau yang berikutnya adalah kegunaannya untuk menilai seberapa baik barang ini diterima di pasar. Ya, pihak pemilik juga membutuhkan itu. Dia membutuhkan laporan dari si penjual. Barang saya itu laku di pasar. Ya, barang saya laku di pasar.
Nah, informasi tersebut sangat dibutuhkan sehingga pihak penjual itu berkewajiban untuk membuat laporan mengenai kemajuan atau perubahan-perubahan hasil penjualan. Ya, itu tergantung lagi kepada perjanjian. Perjanjiannya apakah mintanya itu per minggu atau per bulan dan lain sebagainya. Baik ya, sampai di sini teman-teman masih setia mendengar? Sampai di sini masih semangat? Baik, masih. Masih, Masih, Pak. Bapak. Baik, saya lanjut. Ya, puji Tuhan. Ya, semangatnya luar biasa. Ya, saya lanjut ya. Dari kewajiban kita coba melihat ya, keuntungan apa yang dimiliki dari penjualan konsinyasi ini? Apa keuntungannya? Ya. Keuntungannya adalah yang pertama coba kita lihat keuntungan transaksi konsinyasi bagi pemilik. Ya, si pemilik barang kita akan melihat. Ya. Yang pertama adalah daerah pemasarannya lebih luas. Ya, sesuai dengan tadi yang pertama adalah terkait dengan sifat, ya, sifat dari konsinyasi. Maka bagi pemilik itu atau pengamat itu, ya, dia akan apa? Akan mencapai pasar yang lebih luas. Habis itu keuntungan yang kedua yang diperoleh oleh seorang pemilik adalah harga jual ecerannya dapat dikendalikan. Ya, jadi harga jual di pasar itu bisa dikendalikan oleh pemilik barang. Nah, atau juga keuntungannya adalah ya, keuntungan yang berikutnya adalah si pemilik ini ya ingin mendapatkan penjualan yang khusus, ya. Kayak tadi misalnya produknya yang baru, ya. Produk baru artinya apa? Dia akan coba untuk menawarkan kepada pasar ya sambil dia akan mereview gitu kan ya. Dia akan mereview dan menganalisa kira-kira ya penjual seperti apa yang berminat untuk membeli produk tersebut. Ya, ini adalah penjualan khusus ya, mendapatkan penjual khusus. Nah, artinya apa? Dia akan bisa menganalisa, oh ternyata produk saya itu lebih banyak diminati oleh mahasiswa. Ya, atau oh, produk saya ternyata lebih diminati oleh ibu-ibu rumah tangga misalnya. Nah, sehingga sambil berjalan kalau produk baru dia akan mereview dan juga akan ya dia akan menerima ya atau meminta masukan-masukan dari semua pelanggan yang sudah memanfaatkan produk tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya sasarannya misalnya yang banyak meminati barang tersebut adalah mahasiswa, maka dia akan bisa mengamati secara detail atau menganalisa secara detail lagi ya bagaimana kebiasaan dari mahasiswa. Sehingga dia akan juga bisa ya dia akan memproduk barang lain ya sebagai ya memproduksi barang lain sebagai apa? Sebagai pendukung. Ya, atau sebagai pelengkap. Misalnya barang yang kemarin itu masih kurang dan membutuhkan pelengkap lagi agar lebih sempurna, maka dia bisa memproduksi lagi. Tergantung apa? Tergantung kondisi dari atau tergantung situasi dari pasar atau targetnya. Nah. Nah, kalau tadi adalah dari si pemilik barang, maka kita coba melihat dari sisi si penjual. Nah, keuntungan dari sisi penjualnya itu adalah yang pertama adalah resiko tertentu dapat dihindari. Misalnya tadi ada kerugian, kerusakan fisik, dan fluktuasi harga. Ya, kalau misalnya masalah fisik, ya, masalah fisik, rusak, dan lain sebagainya kan bisa dihindari. Kalau dia beli dan dia jual kembali, ya, kalau barang itu rusak pasti sudah diterima di masyarakat atau sudah diterima di pasar, maka mau dan tidak mau barang itu harus kalau bisa diproduksi ulang maka diproduksi ulang. Tapi kalau misalnya tidak diproduksi ulang maka barang tersebut harus dibuang. Ya. Atau yang berikutnya adalah menghindari risiko terkait dengan fluktuasi harga, naik turun harga terkait dengan permintaan pasar.
Ya, kalau permintaan pasar tidak stabil, ya, apalagi kalau barangnya itu adalah barangnya tidak tahan lama dengan kondisi pasar yang tidak stabil, maka dengan konsinyasi ini sangat menguntungkan bagi si penjual. Barang tidak laku suruh narik. Ya, kan sederhana, kan ya. Barangmu tidak laku, ya. Tolong saya diganti dengan desain yang baru tapi dengan produk yang sama, misalnya seperti itu. Ya. Atau yang berikutnya adalah misalnya expired, barangmu tinggal 2 hari lagi mau expired, tolong saya dikirimkan barang pengganti, dan yang expired tolong ditarik. Nah, yang terakhir yang perlu digarisbawahi lagi adalah terkait dengan apa? Tidak memerlukan modal yang besar. Nah, tidak memerlukan modal yang besar. Ya, dia hanya cuman punya tempat. Ya, dia punya tempat dan barangnya itu adalah bukan miliknya dia. Ya. Dari tempat itu kalau misalnya tidak dikontrakkan tempatnya tapi karena barangnya konsinyasi, maka hasil penjualan dari barang konsinyasi itu dia sudah dapat masukan. Tempatnya tidak hilang, tempatnya tidak nganggur, ya. Dia tidak bertanggung jawab untuk barang-barang yang sudah rusak dan lain sebagainya, tapi dia mendapat keuntungan. Ya. Dia tidak membutuhkan modal yang besar untuk membeli barang-barang untuk mengisi ya gudangnya dia yang kosong. Ya. Nah, baik ya. Yang berikutnya adalah ya dari tadi keuntungan yang bisa diperoleh dari kedua belah pihak, maka ya dalam penjualan konsinyasi ini tidak terluput ya, tidak terlepas dari ada hal-hal yang memang butuh perhatian gitu kan ya. Ada hal-hal yang memang butuh perhatian. Kita akan lihat. Yang pertama adalah, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepindahan hak kepemilikan barang. Itu yang garis bawahi. Ya. Penyerahan barang konsinyasi bukan berarti memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut. Tiba-tiba gitu kan ya. Tiba-tiba si penjual dia mengaku bahwa produk tersebut adalah produk dia gitu kan ya, yang dimana produk tersebut adalah merupakan produk titipan yang sudah memiliki hak cipta yang diciptakan oleh si pemilik barang. Namun dia akan mengaku itu loh produk saya. Ya. Sehingga yang perlu diperhatikan yang pertama adalah penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepemindahan hak milik atau tidak disertai dengan pemindahan hak kepemilikan barang. Yang dimana komisioner lebih berfungsi sebagai perantara, ya, sebagai perantara untuk apa? Untuk menjualkan barang milik pemilik barang. Nah, tanggung jawab hak dan kewajiban antara pemilik dengan penjual itu akan berhenti atau berakhir pada ketika barang tersebut laku terjual. Ya, maka berhenti ya. Kewajiban saya untuk menjaga barang tersebut juga selesai karena barang itu sudah laku terjual, ya. Kewajiban dari si pemilik barang untuk menjaga kualitas atau menggantikan barang tersebut juga selesai. Yang kedua kita perhatikan ini, ya, barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsinyi. Nah, ya, barang-barang konsinyasi tidak masuk atau tidak boleh diperhitungkan dalam laporan persediaan penjualan. Ya. Jadi si penjual tadi tugasnya adalah perantara, maka ya semua barang-barang yang sifatnya konsinyasi itu tidak boleh dia hitung sebagai persediaan barang yang dimiliki oleh si penjual tersebut. Ya, laporan atas persediaan akhir atau persediaan barang tersebut masih di bawah hak pemilik barang. Ya. Dia katakan apa? Karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor, sehingga dilaporkan sebagai persediaan oleh pihak konsinyor atau si pihak pemilik. Ya.
si penjual tidak berhak untuk menghitung atau yang diperhitungkan dalam persediaan. Karena apa? Karena barang tersebut adalah masih miliknya si pemilik barang atau konsinyi ya atau pengamat ya. Dan juga ya barang tersebut adalah sudah dihitung dalam persediaan si pemilik barang. Baik ya. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah perjanjian konsinyasi mengatur hak dan kewajiban konsinyor maupun konsinyi ya. Tadi ya. Jadi dalam perjanjian itu mengatur semua terkait dengan hak para pihak ya, hak dan kewajiban para pihak. Ya, apa hak dari seorang pemilik barang dan apa hak dari seorang penjual, apa kewajiban dari penjual dan pembeli. Penjual dan pemilik. Nah, sehingga ya dalam perjanjian konsinyasi pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan barang-barang yang bersangkutan dapat dijual oleh konsinyi atau oleh penjual, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Ya, secara umum adalah terkait dengan biaya, semua adalah tanggung jawabnya si pemilik barang. Ya, biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan ya barang tersebut sampai kepada si penjual. Ya, jika ada hal-hal lain ya di luar dari perjanjian itu, maka bisa dikomunikasikan kembali. Sehingga dia katakan apa? Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Ini 4 hal ini yang perlu diperhatikan oleh si pemilik dan penjual. Oke, ya. Dari apa yang perlu diperhatikan dan yang selanjutnya adalah yang perlu kita pahami bagaimana perlakuannya. Nah, ini ya. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk barang-barang yang sifatnya adalah konsinyasi. Bagaimana perlakuannya? Kita akan melihat pertama adalah dalam perlakuan akuntansinya, ya baik itu nanti perlakuan akuntansi untuk pemilik barang, ya maupun perlakuan akuntansi untuk pemilik penjual. Yang dimana ya dalam perlakuan akuntansi ini sama-sama menggunakan 2 metode. Ya, ada metode yang sifatnya adalah metode laba terpisah, ya, dan juga nanti ada metode yang sifatnya adalah laba yang tidak terpisah. Nah, kita lihat pertama dulu ya, metode laba terpisah. Ya, artinya apa? Ya, metode laba terpisah ini artinya apa? Ya, laba penjualan barang konsinyasi dengan penjualan barang reguler itu harus dipisahkan, tidak boleh dijadikan satu. Ya, tidak boleh dijadikan satu. Nah, kita akan melihat dari metode laba terpisah nih, perlakuannya bagaimana? Dia katakan apa? Metode di mana laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah dengan laba rugi penjualan reguler. Yang pertama. Ya. Jadi semua hasil penjualan barang yang sifatnya konsinyasi itu terpisah dari barang reguler. Nah, kalau kita melihat lebih tegas lagi di poin yang kedua, dia katakan apa? Transaksi konsinyasi harus diiktisarkan terpisah dan laba atas penjualan konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba atas penjualan biasa. Ya. Dari laba yang terpisah, maka kita coba melihat kalau misalnya labanya tidak terpisah bagaimana, ya. Ini ada terbaliknya, ya, kebalikan dari laba yang terpisah. Kalau laba tidak terpisah, maka barang konsinyasi dengan barang reguler itu dijadikan satu. Kalau kita melihat, ya, dari kedua metode ini, ya, mana yang lebih mudah untuk diterapkan? Ya. Mana yang lebih mudah untuk diterapkan dan mana yang lebih mudah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak manajemen. Ya, silakan teman-teman dipelajari dulu ya. Pelajari ya. Habis itu ya, tentukan
kira-kira ya dari dua metode perlakuan akuntansi ini ya, dua metode perlakuan akuntansi ini ya, kira-kira mana yang lebih mudah ya, lebih mudah untuk diterapkan dan lebih mudah untuk memberikan informasi kepada manajemen? Ya, Metode laba terpisah. metode Apa laba ya, Pak, ya? ya. Soalnya kan laba ruginya apa namanya secara terpisah, jadi secara tidak langsung itu kita bisa lebih apa ya, maksudnya lebih tahu oh labanya berapa gitu Pak, maksudnya ruginya berapa, pokoknya lebih jelas gitu Pak, ada sisi yang lebih jelas kita melihatnya, oh ini laporan laba ruginya gitu. Itu kalau saya Pak, Ya, atau baik. mungkin yang lain. Saya Baik. tidak terpisah. Oke, Mas Halif dan Mas Wayudi tidak terpisah. Apa laba? Laba apa Mas Wayudi? Saya tidak terpisah. Laba tidak terpisah. Baik. Kenapa laba tidak terpisah? Ada Soalnya kan alasan. perhitungan labanya nanti diakumulasi pada akhir periode. Nggak setiap transaksi, nggak setiap laba dipisah. Nggak setiap laba dicatat sendiri-sendiri. Jadinya perhitungan labanya akumulasi nanti pas akhir periode. Baik. Terima kasih ya. Ngaku. Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya mungkin lebih efektif yang metode laba terpisah. Soalnya tadi kan sempat dijelaskan juga kalau misalnya stok barangnya, persediaannya itu kan nggak masuk ke dalam stok persediaan si konsinyinya ya Pak ya. Jadi Ya. menurut saya mungkin metode laba terpisah ini yang paling efektif digunakan Pak gitu. Terima kasih Baik. Pak. Baik, terima kasih. Nah, Mbak Nia kayaknya mau bicara ini. Ya, Mbak Nia. Saya menunggu jawabanmu, Mbak Nia. Wah, bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Belum ya? Ya, monggo, Mbak. Waduh, bagus, luar biasa. Sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak. Laba terpisah, Pak. Kurang, Mbak. Suara. Iya, Pak. Bukan iya, Pak. Iya. Vianita, silahkan. Tadi suaranya kurang jelas. Silakan. Kalau menurut saya itu, Pak, laba terpisah. Metode laba terpisah. Ya, karena Harganya juga kan beda, Pak. Antara barang konsinyasi sama barang reguler kan beda harganya. Oke. Baik, terima kasih ya. Ayo kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah membantu saya untuk menjawab. Ya, tepuk tangan secara virtual. Ya, kalau dalam kelas rame-rame gitu tepuk tangan, ayo. Ya. Nah, karena virtual, ayo kita tepuk tangan secara virtual. Ya. Yang lain nggak tahu bunyi apa enggak ya sudah. Oke, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat bahwa ya ada beberapa yang ada satu dua orang yang mengatakan bahwa lebih baik laba yang tidak terpisah, ya, laba yang tidak terpisah. Karena apa? Karena agar menghitung laba ruginya jadi satu, ya. Dan beberapa orang berpendapat bahwa yang lebih efektif dan yang lebih mudah dan bisa memberikan informasi yang akurat kepada manajemen itu adalah laba terpisah, ya. Nah, sebetulnya gini teman-teman, ya, sebetulnya dua-dua metode ini sama aja, ya. Dua-dua metodenya sama, tapi yang lebih efektif dan yang paling mudah itu adalah yang terpisah. Kenapa yang terpisah? Karena apa? Karena bisa mengidentifikasi dan bisa memberikan informasi yang akurat kepada manajemen bahwa hasil dari penjualan konsinyasi itu kita memiliki ya dari bulan ke bulan memiliki tingkat persentase kenaikan yang lebih bagus. Yang artinya apa? Kita lebih baik nggak usah produksi barang deh, kan gitu ya. Kita lebih baik nggak usah produksi barang. Karena kalau kita produksi barang, maka ya yang terkait dengan biaya overhead-nya dan biaya yang lain-lainnya juga pasti kita akan membengkak. Lebih baik dengan sistem konsinyasi, kita tidak banyak mengeluarkan biaya, ya, tapi kita mendapat keuntungan meskipun sedikit, tapi lumayan. Ya, sehingga kita bisa tadi apa? Kita lebih mudah untuk mengidentifikasi dan bisa membantu ya kita untuk mengambil tindakan bahwa oh ternyata penjualan konsinyasi itu lebih bagus
ya kita tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menginvestasi, misalnya investasi aset tetap, misalnya menambah mesin atau menambah yang lain-lainnya, ya lebih baik dengan seperti ini aja. Ya, kita hanya cuma sediakan tempat, ya, dan kita hanya cuma membutuhkan biaya, ya Pak, biaya gaji karyawan, biaya tenaga kerja, yang dimana biaya tenaga kerja ini kita sudah bisa dapat dari laba penjualan konsinyasi. Bukan berarti gini teman-teman, bukan berarti laba yang tidak terpisah juga ya tidak efektif ya. Nah, kembali lagi ya masing-masing manajemen ya. Dan yang paling dipikirkan lagi teman-teman, yang paling dipertimbangkan lagi terkait dengan bagaimana perlakuan untuk pajak. Itu. Ya. Untuk menetapkan mana metode yang baik yang bisa digunakan ya, maka harus pertimbangkan terkait dengan pajak. Tuh saya tekankan, yang diperhatikan adalah pajak. Nah, bagaimana kalau misalnya gabung? Gitu, ya. Bagaimana kalau misalnya gabung dengan barang reguler? Otomatis pajak penghasilannya pasti akan bertambah. Kalau labanya naik, pasti pajaknya juga naik. Nah, sementara kita hanya cuma mendapat sekian persen dari hasil penjualan. Kan gitu ya. Kalau misalnya digabung, ya, ya, hasil laba penjualan konsinyasi ditambah dengan penjualan reguler semakin besar. Kalau sudah semakin besar dalam laporan keuangan pasti kelihatan besar labanya. Kalau labanya besar maka pajaknya juga besar. Ya toh. Nah, itu pasti dipertimbangkan terkait dengan bagaimana untuk pajak atas barang tersebut. Itu ya. Sehingga teman-teman setuju tuh, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi saya tidak tidak cenderung ke metode laba terpisah dan juga tidak cenderung ke metode terpisah. Jadi semuanya sama, tinggal ya bagaimana perusahaan ya memperlakukan terkait dengan berhubungan dengan pajak. Nomor 1. Yang lain-lain jangan pikirkan dulu, tapi pikirkan dulu bagaimana dengan pajak. Karena apa? Kalau labanya naik, pasti pajaknya juga besar. Kalau labanya kecil, pajaknya juga kecil. Itu. Karena yang berhubungan dengan apa? Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal akan menentukan berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan tiap tahun. Itu. Ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah mempelajari terkait dengan bagaimana hukum pajak, bagaimana akuntansi perpajakan, bagaimana perencanaan pajak. Itu saya yakin sudah teman-teman pelajari. Ya. Jadi kalau kita mau menerapkan sebuah metode yang berkaitan dengan pengakuan laba, maka harus dipikirkan terkait dengan bagaimana untuk memenuhi kewajiban kita kepada negara. Ya, jangan langsung tembak aja, yes. Nah, daripada ribet toh yang disampaikan Mas Yudi kan benar. Ya, daripada ribet, ya ngapain kita membuat 2 pembukuan kan gitu ya? Ngapain gitu kan ya? Lebih kan dijadikan 1 kan gitu daripada ribet. Ya, namun kelemahannya apa tadi? Yang pertama adalah terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua adalah kelemahannya adalah apa? Kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung berapa peningkatan dari laba yang diperoleh dari hasil penjualan konsinyasi. Kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Kalau digabung, ya. Kalau dia gabung jepret jadikan 1 laporan keuangan. Begitu ditanya pada saat kita membuat laporan kinerja, laporan manajerial, maka ditanya, saya dengar-dengar ya, kalian itu menjalankan atau menerima beberapa produk yang sifatnya konsinyasi. Ya, kira-kira performan laba dari penjualan barang-barang tersebut bagaimana ya? Disinilah pasti kita, waduh, sebentar ya Pak, saya cari dulu kan gitu. Saya harus cari dulu, meta lagi kan gitu ya. Kita harus memeta lagi, yang mengidentifikasi apa-apa aja ya, laku tiap bulannya berapa kan gitu ya. Yang memperoleh imbalan presentasi produk mana, yang memperoleh yang diberi kebebasan untuk menentukan harga itu berapa banyak. Ya, repot lagi gitu kan ya. Repot lagi. Ya.
Sehingga juga tadi benar yang sampaikan Mbak Melda, disampaikan Mas Alif dan Mas Via ya dan Mbak Fatima, dia katakan karena barang tersebut bukan miliknya dia. Dan juga karena tidak dihitung dalam persediaan. Karena kalau masuk dalam persediaan maka pasti ada hubungannya dengan harga pokok harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan akan mempengaruhi akan mempengaruhi laba rugi. Kalau digabung laba ruginya sementara tidak masuk dalam catatan persediaan, fatal. Labanya pasti membengkak dong. Ya, karena kita tidak bisa menentukan berapa harga HPP-nya. Bukan harga pokok produksi ya, tapi harga pokok penjualan. Itu. Ya. Oke, ya teman-teman, kita sudah ujung ya. Untuk teorinya cukup sampai di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.